Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya ya, video yang berisi tentang seri belajar komputer dan jaringan. Baik, pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana cara instalisasi sistem operasi. Nah, sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah sistem operasi Microsoft Windows ya. Nah, di sini medianya yang saya gunakan adalah media flash disk. Nah, kenapa menggunakan media flash disk? Nah, seperti kita ketahui bahwa perangkat-perangkat komputer saat ini ya, terutama laptop, itu sudah tidak ada beberapa yang tidak menyediakan optical drive ya. Terlebih kalau misalkan kalian menggunakan notebook ya, seperti itu yang ukurannya lebih kecil, itu pastinya tidak disediakan yang namanya optical drive. Nah, kalau misalkan kalian ingin menginstalisasi sistem operasi dengan menggunakan media DVD, maka tidak bisa, otomatis harus membeli atau menyediakan perangkat optical drive eksternal ya, seperti itu. Namun jika misalkan tidak ada, maka kita ada cara lain, yaitu menggunakan flash disk. Nah, flash disk ini ya tentu saja harus kita jadikan bootable terlebih dahulu, agar nanti ketika pada saat proses booting nanti ya, komputer ketika dinyalakan langsung menuju ke flash disk dan membaca sistem instalernya yang ada pada flash disk ya. Nah, disarankan juga untuk flash disknya ini disarankan adalah minimalnya 4 GB ya, atau kalau bisa sih sebaiknya minimal 8 GB, karena kita kan nggak tahu nih posisi sistem operasi kita, misalkan kapasitasnya berapa nih yang disediakan. Seperti misalkan yang akan saya praktekkan ini adalah Windows 10. Nah, disarankan kalau bisa sih flash disknya adalah yang 8 GB, karena Windows 10 itu kurang lebih kira-kira sekitar 3 atau 4 GB ya maksimal ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian menginstalnya dengan versi-versi yang lainnya yang ukurannya mungkin lebih kecil, seperti itu ya. Baik, saat ini kita akan coba saya akan praktekkan bagaimana cara menjadikan flash disk ini menjadi flash disk bootable. Silakan USB yang ingin jadikan bootable dicolok kepada port USB pada laptop ataupun PC ya. Nah, kemudian pastikan flash disknya dalam keadaan kosong ya. Walaupun misalkan ada isinya, silakan diformat terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan bootablenya di sini saya menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya yaitu adalah Rufus. Nah, sekarang kita coba download dulu aplikasi Rufusnya. Nah, di sini pada Google Chrome silakan cari saja download Rufus. Nah, di sini ada Rufus Create Bootable USB Drive ya. Klik. Nah, kemudian silakan dicari di sini. Nah, ini aplikasinya ya. Hanya 1,3 MB kecil ya. Nah, kalau sudah selesai mendownload seperti ini, silakan diklik. Klik yes. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, inilah aplikasi Rufusnya ya, seperti ini ya. Di sini sudah membaca device-nya 7,9 GB. Ini adalah flash disk yang saya gunakan ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan disk or ISO image. Yang kita pilih adalah disk ISO image ya. Jadi nanti file ISO daripada Windows-nya harap dipersiapkan ya, di-download ya file ISO daripada Windows, karena cukup besar di sana. Nah, di sini kalau sudah di-download dan sudah didapatkan, maka klik tombol select. Nah, di sini saya sudah mendownload file ISO-nya ya. Di sini ada Windows 10 yang saya gunakan dengan kapasitas 3,5 GB ya. Nah, ini kalau sudah klik open. Nah, kemudian pada skema partisi di sini arahkan ke MBR ya, Master Boot Record ya, seperti itu. Nah, kalau sudah silakan klik start. Nah, di sini ada peringatan ya, jika ingin melanjutkan klik OK. Nanti dia akan memformat, kemudian akan mengopi isi daripada file ISO, memindahkan file ISO kepada file ke dalam flash disk ya, seperti itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sudah selesai ya posisi pada proses ini, pembuatan bootable pada flash ya, sistem operasi Windowsnya. Nah, sekarang kita close. Nah, kalau misalkan kita cek hasilnya bahwa di sini, nah ini sudah terisi ya file installer daripada bootable-nya Windows ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke proses instalisasi ya. Yang kita lakukan pertama adalah konfigurasi BIOS terlebih dahulu. Oke. Ini flash disk yang sudah dijadikan bootable ya, silahkan dicolokkan atau dipasangkan ke port USB pada laptop yang akan diinstal sistem operasinya. Kemudian silahkan nyalakan tombol powernya. Nah, di sini silahkan masuk ke menu boot menu ya. Di sini saya menggunakan tombol F7. Nah, F7 boot option. Audio Jungle. Nah, pada pilihan di sini silakan pilih USB yang akan kalian gunakan sebagai first bootnya ya. Di sini saya gunakan Kingston Data Traveler. Kalau sudah, tekan enter. Nah, ini tekan sembarang, press any key. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini sudah muncul ke tampilan installer Windowsnya ya. Nah, sekarang kita silakan lakukan instalisasi. Audio Jungle. Baik, pada menu di instalisasi Windows 10 di sini disediakan 3 buah pilihan ya. Di sana ya ada language to install, ada time and current format, kemudian di bawahnya ada keyboard atau input ya yang akan digunakan seperti itu. Nah, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini keyboardnya gunakan US ya. Kemudian setelah itu klik next ya, tombol next. Nah, pada menu berikutnya di sini menu install ya. Kalau sudah, silakan klik install now ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kemudian pada menu berikutnya di sini disediakan adalah produk key ya. Namun di sini karena kita tidak memiliki produk key ya, makanya nanti posisi Windowsnya masih 30 hari ya lisensinya ya, masa aktifnya. Namun kalau misalkan punya silahkan diisi. Namun karena kita di sini nggak punya, maka kita pilih yang I don't have produk key ya di situ ya. Seperti itu. Audio Jungle. I don't have produk key, klik. Nah, kemudian pada menu berikutnya di sini disediakan berbagai macam Windows sistem operasi Windows 10-nya ya. Ada Windows Pro, ada Windows Home, ada Windows Home Language dan juga Education. Nah, di sini kita pilih menu Windows Pro saja ya, seperti itu. Audio Jungle. Silakan dipilih Windows 10 Pro, kemudian klik tombol next ya yang di bawah. Audio Jungle. Audio Jungle.
Nah, kemudian pada menu berikutnya disediakan menu lisensi agreement ya di sini ya, dimana persetujuan penginisialisasi sistem operasi. Nah, di sini sangat banyak sekali dan juga menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, oleh karena itu kita tinggal setujui saja menu lisensi agreementnya dengan mengklik I accept ya, seperti itu ya. Nah, kemudian klik tombol next ya, seperti itu. Namun kalau misalkan nggak setuju nanti tidak akan bisa dilanjutkan ya, seperti itu. Jadi silakan klik tombol I accept, kemudian klik tombol next untuk melanjutkan instalasi sistem operasinya. Nah, kemudian disediakan lagi menu 2 buah pilihan, ada upgrade install Windows, ada juga custom install Windows. Nah, di sini upgrade, misalkan jika kalian menggunakan Windows yang sebelumnya, sebelum dari Windows 10, maka silakan klik upgrade ya, dengan tanpa menghilangkan data-data kalian yang masih berada dalam drive C. Namun jikalau ingin menghapus semua data di drive C ya, otomatis kalian pilih yang custom ya, custom install Windows Only Advanced ya. Di situ nanti diminta untuk menghapus semua data-data yang ada pada drive C, seperti itu ya. Nah, pada kali ini kita menggunakan custom ya, seperti itu. Nah, pada menu berikutnya di sini disediakan partisi harddisk ya, dan terdapat allocated space, artinya bahwa harddisk kita belum dilokasikan. Nah, disediakan bahwa harddisk yang saya gunakan dari 50 GB ya di sana. Nah, untuk membuatnya partisinya silakan klik new. Nah, di sana disediakan berapa partisi ukuran kapasitas yang ingin kalian gunakan di sana ya. Karena saya menggunakan 50 GB, maka saya tidak membuat partisi tambahan ya. Jadi saya cukup membuat saja semuanya sebagai satu partisi, seperti itu. Nah, kalau sudah klik apply ya. Namun jika kalian menggunakan harddisk 500 GB atau misalkan 100 tera ya, silakan kalian mau bagi berapa, silakan ditentukan ya, seperti itu ya. Klik apply, nah kemudian klik OK. Nah, sudah membuat partisi ya, ada 2 partisi reverse dan juga partisi harddisknya di sana, drive C-nya. Nah, di sini yang kita lakukan alokasikan adalah partisi yang drive C-nya ya, drive disk partisi drive 2 ya di sana ya. Nah, pastikan bahwa di sana lah nanti tempat kita menginstalisasi sistem operasinya ya, seperti itu. Jadi kalau sistem reverse itu adalah sistem reverse Windows-nya ya, seperti itu. Tidak, karena kapasitasnya beda-beda nih antara Windows 7, 10 dan juga Windows 8 ini berbeda. Nah, kalau untuk memastikan bahwa partisi 2-nya ini adalah kita format ya. Kita format dulu. Nah, sudah selesai, kita klik next. Nah, pada proses ini tunggu sampai proses instalasi selesai ya, sampai pada tahap finishing up ya, seperti itu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kemudian setelah proses instalisasi tadi sudah selesai, ya langkah selanjutnya adalah silakan kalian klik use express setting ya di sana. Audio Jungle. Klik use express setting. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selanjutnya pada tampilan menu berikutnya ya, silakan pilih salah satu ya, join Azure Active Directory atau join a local Active Directory. Nah, kemudian selanjutnya pilih next ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, pada berikutnya diminta untuk memilih atau membuat akun ya. Ya, silakan beri nama akun PC-nya, kemudian klik next. Audio Jungle. Nah, kemudian di sini diminta untuk mengaktifkan Cortana ya. Aplikasi Cortana di sini saya tidak menggunakan, Audio Jungle. jadi saya pilih not now ya. Tapi kalau ingin menggunakan silakan pilih use Cortana. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di sini sudah selesai ya. Sistem operasi Windows 10 sudah selesai diinstal ya. Audio Jungle. Bisa kita lihat pada bagian menu Windows-nya ya di sini ya. Nah, ini sudah masuk semua data-datanya ya. Kemudian kita cek di file export.
digunakan ya. Audio Jungle. Nah, kemudian setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah kita lakukan aktivasi. Nah, sebelum kita aktivasi, kita cek dulu nih, klik kanan tes PC, kemudian properties. Nah, kita cek di sini bahwa Windows yang telah kita install tadi adalah masih not activated ya, seperti itu. Nah, di sini masa aktifnya biasanya kurang lebih 30 hari ya. Nanti setelah 30 hari akan tidak bisa lagi bisa digunakan. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan aktivasi terlebih dahulu ya. Audio Jungle. Nah, untuk aktivasinya di sini saya menggunakan aplikasi KMS Auto ya. Nah, di sini masih dalam bentuk RAR ya. Kita install dulu WinRAR-nya Audio Jungle. agar nanti kita bisa ekstrak ya. Nah, sudah terinstall. Audio Jungle. Nah, kemudian kita ekstrak dulu nih KMS Autonya dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak here. Nah, itu sudah ada ya, klik aplikasinya KMS Auto ya. Kemudian klik kanan, Audio run Jungle. as administrator, klik yes. Audio Jungle. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah activation ya, untuk mengaktifasi daripada Windowsnya. Activation, klik activation, kemudian pilih aktif Windows ya. Di sini akan buat lihat bahwa ada Office, ada Windows. Nah, di sini kita pilih Windows ya. Audio Jungle. 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 Nah, ini sudah selesai ya untuk aktivasi Windowsnya. Klik yes. Nah, sekarang kita cek kembali apakah sudah Audio activated atau Jungle. belum. Kita cek, klik kanan di sisi properties. Nah, di sini sudah Windows is activated ya, artinya bahwa Windows kita sudah siap untuk digunakan ya, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran kita hari ini ya. Selamat belajar, selamat mencoba, salam sehat selalu. Audio Jangan lupa Jungle. dukung terus channel saya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Demikian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.